86. Bantuannya, 87 Jalan Kuda. 86. Pemirsa, pelaku pembunuhan Paulus Iwan Budi, ASN Bapenda Kota Semarang, Jawa Tengah diduga orang terlatih. Korban merupakan saksi kasus korupsi pengalihan aset yang ditangani Polda Jawa Tengah. Polisi mendalami hasil pemeriksaan para saksi setelah dipastikan jenazah Iwan Budi dari hasil tes DNA yang jenazahnya ditemukan terbakar di Pantai Marina, Kota Semarang. Iwan hilang sehari sebelum menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus korupsi pengalihan aset. Dari jejak rekaman perjalanan Iwan Budi 24 Agustus 2022 berangkat dari rumah, jejaknya diketahui hingga pintu gerbang Pantai Marina. Sementara berbagai barang bukti milik Iwan ditemukan di lokasi temuan mayat dari sepeda motor papanama hingga jam tangan sejak 8 September 2022. Saksi kunci yang diperiksa polisi telah mendapat perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Polisi telah melakukan gelar perkara dari keterangan 25 saksi dari keluarga hingga teman kerja. Yang bersangkutan pertama sudah mengetahui situasi di sekitar Marina tersebut, karena memang di situ hanya ada beberapa lokasi pintu masuk dijaga oleh portal. Kemudian di sana juga ada blank spot, gitu kan. Artinya yang bersangkutan cukup terlatih, cukup mengetahui lokasi, kemudian juga cukup terlatih. 3 anggota TNI hingga kini diperiksa polisi diduga terkait pembunuhan Iwan Budi. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi melaporkan. Pemirsa, seorang pria membunuh keluarganya melibatkan anak kandung di Waikanan, Lampung untuk memperebutkan warisan. Korban, orang tua pelaku, saudara kandung, serta keponakan dikubur dalam septic tank selama 1 tahun. Terungkapnya pembunuhan setelah pelaku membunuh saudara tirinya. Warga Margajaya, Negara Batin, Waikanan, Lampung emosi melihat kedatangan Erwin dan anak kandungnya yang akan melakukan rekonstruksi pembunuhan keluarganya. Erwin secara sadis membunuh 5 kerabatnya, Zainuddin ayah kandung, kemudian ibu tiri, saudara kandung, saudara tiri, serta keponakannya yang berusia 6 tahun. Terungkapnya pembunuhan ini karena warga melapor pada polisi setelah menghilangnya keluarga Zainuddin selama 1 tahun. Dalam rekonstruksi, Erwin memperagakan 2 kasus pembunuhan yang berbeda waktu. Rekonstruksi diawali kasus pembunuhan saudara tirinya, Juanda, yang dilakukan April lalu. Erwin melibatkan anak kandungnya yang berusia 17 tahun. Dalam rekonstruksi, mayat Juanda diangkut dengan mobil pickup, sementara anaknya membantu mengubur. Rekonstruksi kedua, Erwin memperagakan pembunuhan 4 orang yang dilakukan Oktober 2021. 4 mayat dikubur dalam septic tank di belakang rumah korban. Erwin mengakui sebelum mengubur ke dalam septic tank, mencium mayat keponakannya yang masih berusia 6 tahun. Para korban dibunuh dalam waktu yang berdekatan. Dalam kurun waktu 1 jam, Erwin membunuh para korban secara berturut-turut. Untuk menghilangkan jejak, 4 korban dikubur dalam sumur yang dijadikan septic tank. Pembunuhan berawal dari pertengkaran Erwin dengan saudara kandungnya masalah utang piutang serta warisan. Dia dengan cekcok, dia ke belakang sebentar ke dapur mengambil kampak, kemudian menghabisi saudara Wawan sebanyak 2 kali pukulan. Nah, pada saat kejadian itu, saudara Zainuddin dan Siti Romlah juga ikut terbangun.
karena kejadian itu. Kejadian itu terdengarlah suara keponakannya Zahra berumur 6 tahun itu di dalam kamar sedang menangis. Ya. Pada saat itu lampu sedang dimatikan sama si pelaku. Pembunuhan keluarga Zainuddin ini terungkap setelah 1 tahun. Terungkapnya mayat dalam septic tank setelah polisi menangkap pembunuh Juanda yang mayatnya ditemukan di kebun singkong. Polisi menyelidiki kasus pembunuhan ini dari laporan warga Marga Jaya yang kehilangan keluarga Zainuddin. Zainuddin yang sehari-hari aktif mengikuti berbagai kegiatan bersama warga tiba-tiba hilang sejak Oktober 2021. Begitu juga Juanda, secara tiba-tiba pada bulan April tidak lagi terlihat. Warga berulang kali menanyakan pada Erwin mengenai keberadaan keluarganya. Erwin selalu berdalih keluarganya pergi membuka lahan pertanian. Awal tahun 2022, warga sempat mendamaikan Erwin dengan Juanda yang terlibat perselisihan masalah keluarganya. Warga mulai curiga karena Juanda juga tidak pernah ada kabar lagi seperti kedua orang tuanya. Namun, Erwin selalu berusaha meyakinkan pada warga, bahkan hingga menjual tanah orang tuanya. Polisi melakukan penyelidikan dengan mengamankan anak Erwin yang berusia 17 tahun. Polisi menduga anak Erwin mengetahui keberadaan Juanda. Remaja ini kemudian justru mengaku terlibat pembunuhan yang dilakukan ayahnya. Anak Erwin mengaku Juanda telah dibunuh dan dikubur. Polisi menangkap Erwin dan mengakui membunuh Juanda. Erwin kemudian juga mengakui telah membunuh orang tuanya, saudara kandung, serta keponakan. Hasil penyelidikan polisi pembunuhan dilakukan karena masalah warisan. Berupa tulang-tulang yang sudah diperiksa, didapat dari 5 tengkorak yang kami kirim ke Polda Lampung, telah diidentifikasi bahwa sementara memang terbukti ada diduga kekerasan benda tumpul ataupun kerusakan pada bagian otak. Dari hasil pemeriksaan BAP, kemudian saksi-saksi dan bukti petunjuk serta adegan rekonstruksi kemarin. Erwin dikenal warga penjudi dan seringkali mabuk minuman keras. Akibat berulang kali kalah judi, Erwin justru terjerat utang piutang. Pria berusia 40 tahun ini menginginkan tanah warisan yang telah dibagi rata pada saudaranya. Erwin berdalih akan melunasi utang dengan tanah warisan. Padahal Erwin sebelumnya telah menerima bagian tanah warisan dan telah dijual. Setelah menghilangkan jejak pembunuhan yang dilakukan, Erwin menjual sepeda motor saudaranya serta tanah warisan ayahnya. Uang digunakan untuk bersenang-senang. 7 Oktober 2021, pukul 1 dini hari, Erwin bertengkar dengan Wawan, saudara kandungnya, di rumah Zainuddin orang tuanya. Zainuddin, istrinya, dan cucunya yang berusia 6 tahun tidur. Pertengkaran berujung pembunuhan. Erwin membunuh Wawan dengan senjata tajam. Pembunuhan ini membangunkan Zainuddin yang tidur. Melihat ayahnya bangun, Erwin kemudian justru membunuh Zainuddin. Siti Romlah, ibu tirinya yang bangun dan berusaha menyelamatkan diri, dikejar hingga dapur, kemudian dibunuh. Keponakan perempuan yang berusia 6 tahun menangis dan terbangun, kemudian dianiaya Erwin hingga tewas. Mayat para korban sempat dibiarkan selama 2 jam sebelum dikubur dalam septic tank. Februari 2022, Juanda pulang ke rumah Zainuddin dan menanyakan pada Erwin keberadaan keluarga. Erwin berdalih orang tuanya berkebun di gunung. Juanda sempat mencari ke gunung namun tidak menemukan jejak. Antara Erwin dan Juanda kemudian terlibat masalah keluarga dan didamaikan warga. Juanda memaafkan, namun Erwin justru merencanakan pembunuhan. April 2022, sekitar pukul 2 dini hari, Erwin membunuh Juanda dibantu anaknya. Mayat korban sempat didiamkan semalam di rumah Zainuddin. Bahkan, Erwin tidur di tempat yang sama berdekatan dengan mayat Juanda. Keesokan sore harinya, karena septic tank tidak bisa dibuka, Erwin mengubur mayat Juanda dibantu anaknya di kebun singkong. Orang tua kamu dan lain-lain itu. Nyesel. Sejak kapan nyeselnya? Udah kejadian tuh memang udah nyesel benar.
Ya, jadi sekarang apa nih yang perlu kamu sampaikan nggak nih? Yang keluarga semuanya saya minta maaf atas apa yang Erwin sebagai tersangka utama pembunuhan terancam hukuman mati atau seumur hidup. Sementara anaknya terancam hukuman 15 tahun penjara, keduanya dijerat pasal pembunuhan berencana. Barang bukti yang diamankan, senjata tajam serta handphone. Kami keluarga besar Almarhum Zainuddin meminta kepada aparat penegak hukum untuk menjatuhkan hukuman kepada Erwin Nurdin dengan hukuman mati. Psikolog Universitas Pancasila Putri Langka menjelaskan faktor ekonomi bisa mempengaruhi pribadi seseorang bahkan hingga berbuat kriminal. Dalam kasus di Waikanan Lampung, seorang pria yang memiliki masalah ekonomi tega membunuh keluarganya untuk mendapatkan harta milik orang tua dan saudaranya guna kepentingan pribadi. Memang motif utamanya adalah menguasai semua harta yang ada. Jadi rakus, tamak itu memang bisa mendorong orang untuk mengusahakan apapun, termasuk yang sifatnya kriminal, dalam hal ini pembunuhan, agar obsesinya itu tercapai.